Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yakni mengenai organisasi pergerakan nasional, yakni sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Oke, next. Tujuan pembelajaran, oke, bla bla bla, bisa dibaca sendiri, oke. Ada nilai dan karakter bangsa, yang pasti ya, sejarah pasti memuat nilai dan karakter bangsa, oke. Dan kemudian ada kata kunci, ada pergerakan nasional, cendekia, organisasi moderat, radikal, kooperatif, dan non-kooperatif ya. Mungkin pergerakan nasional sudah tahu ya, cendekia itu cendekiawan ya, atau orang-orang yang berilmu ya. Kemudian organisasi tahu, moderat itu secara umum ya. Kemudian radikal itu secara keras, kooperatif itu mau kerjasama, kalau non kooperatif itu tidak mau kerjasama. Oke, sampai di sini paham dulu. Oke, kita menuju ke slide berikutnya, yakni mengenai perbandingan ya. Di sini bisa disebut karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 ya. Jadi yang dibandingkan adalah bab kemarin ya, mengenai perlawanan daerah itu, antara yang sebelum tahun 1908 dengan setelah 1908. Kenapa ditandai di tahun tersebut? Karena di tahun tersebut mulai muncul organisasi dengan secara modern ya, yakni Budi Utomo. Nah, perbedaannya di situ, yang biasanya perlawanan daerah secara tidak terstruktur, kini menjadi terstruktur ya. Oke, kita akan breakdown satu persatu. Yang pertama, dipimpin, kalau sebelum tahun 1908 dipimpin oleh raja atau bangsawan ya. Berbeda dengan yang setelah tahun 1908 dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Bedanya adalah yang memimpin ya, memimpin pergerakan. Kemudian yang kedua bersifat kedaerahan ya, dengan bersifat nasional ya. Yang tadinya ada sifatnya kedaerahan, misalnya perjuangan di Bengkulu, ini mulai sifatnya nasional ya. Ada pergerakan itu cabang-cabangnya di berbagai daerah juga, tetapi sifatnya nasional ya, dan telah ada kerjasama antar daerah di situ. Kemudian nomor 3 ada bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, betul, itu sebelum 1908. Berbeda dengan setelah 1908 dilakukan secara diplomasi ya, menggunakan cara-cara modern seperti media ya. Media saat itu ada koran ya, atau surat kabar, kemudian ada perundingan, lobby, mogok dan sebagainya ya. Kemudian kita nomor keempat, ada terfokus pada pemimpin karismatik. Artinya ketika pemimpin itu meninggal atau gugur, kemudian perlawanan itu juga berakhir. Nah, berbeda dengan setelah 1908 memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Nah, kaderisasi apa? Ada istilahnya yang melanjutkan kepemimpinan ya. Jadi sudah terstruktur organisasi kan, sudah diatur betul. Jadi ketika gugur pemimpinnya, nanti ada yang melanjutkan. Kemudian terakhir ada bersifat reaktif dan spontan. Artinya apa? Ketika masyarakat mengalami penjajahan, atau dalam hal ini desakan dari penjajah, mereka akan secara reaktif ya, akan secara spontan ya. Jadi reaksinya itu spontanitas ya, tidak terencana ya, tidak terstruktur. Nah, berbeda dengan setelah tahun 1908, mereka memang dari awal organisasi itu dibentuk memang punya visi yang jelas ya. Misalnya Indonesia merdeka ya. Dan rata-rata semua organisasi memang punya keinginan di bidang itu. Walaupun ada yang seperti Budi Utomo awalnya di pendidikan, tapi pada dasarnya pendidikan itu untuk memerdekakan secara logika, secara akal dulu, untuk menuju Indonesia yang merdeka. Ujung-ujungnya itu. Oke, next. Oke, kita menuju ke faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ada faktor secara internal ya, yakni kondisi sosial politik atau ekonomi yang parah akibat penjajahan. Ya jelas, secara kita dijajah itu pasti akan memunculkan ya, akan mendorong terjadinya pergerakan, betul nggak? Ya. Kemudian munculnya kaum terpelajar ya. Pada saat itu memang pemerintah Belanda melaksanakan politik etis. Politik etis itu adalah politik balas budi, yakni salah satunya di bidang edukasi dengan membangun sekolah-sekolah. Nah, termasuk sekolah rakyat pada saat itu. Nah, itu sebetulnya menjadi senjata makan tuan ya. Ketika diberikan kebijakan edukasi,
pada intinya sebetulnya kan tujuan dari itu untuk mencari tenaga-tenaga rendahan ya dari Indonesia untuk dijadikan tenaga di perusahaannya Belanda. Tapi ternyata justru itu menjadi senjata makan tuan ya. Mereka mulai cerdas, rakyat-rakyat Indonesia, kemudian nanti akan muncul kaum terpelajar, dan itulah yang justru nanti akan melawan Belanda itu sendiri. Oke, next. Tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau, yakni Majapahit dan Sriwijaya. Ya. Itu menjadi pendorong karena kita pernah berjaya pada masanya, yakni di masa Majapahit dan Sriwijaya, yakni secara nasional ya. Itu menjadi penguat secara internal dari dalam. Dan kemudian ada juga faktor eksternal dari luar ya. Yang pertama ada kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia Afrika, seperti di Cina ada Sun Yat-sen, kemudian di India ada Mahatma Gandhi, mungkin sering mendengar ya. Kemudian ada Filipina Jose Rizal, kemudian di Turki ada Mustafa Kemal Pasha, dan kemudian Mesir ada Gamal Abdul Nasir. Semuanya bertujuan untuk pergerakan nasional, lebih tepatnya nasionalisme ya, kemudian dalam rangka melawan apa? Melawan penjajahan di negerinya masing-masing ya. Itu kemudian menginspirasi juga yang ada di Indonesia. Kemudian ada kemenangan Jepang ya sebagai negara Asia atas Rusia, yakni sebagai bagian dari negara di Eropa ya dalam perang tahun 1905. Itu menandakan bahwa mental bangsa Asia kemudian naik ya. Wah, luar biasa, Asia bisa mengalahkan Eropa. Itulah yang kemudian menginspirasi, mendorong pergerakan di dalam negeri kita. Kemudian yang terakhir ada masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, kebebasan ya. Kebebasan itu memuat yakni diantaranya ya hak kita untuk merdeka ya, tidak dijajah terus. Kemudian ada sosialisme ya, sosial ya. Artinya apa? Sosial lah terhadap sesama manusianya. Kemudian ada demokrasi dari rakyat untuk rakyat ya. Kemudian terakhir ada nasionalisme ya, kita merasa ada kebanggaan terhadap bangsa kita sendiri. Next ya, kita mulai dari satu persatu organisasi. Yang pertama ada perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada periode awal perkembangan ya. Awalnya untuk memperbaiki kondisi sosial budaya ya. Memang tadi pendidikan kita yang masih kurang ya. Kemudian sifatnya pergerakan ini memang masih moderat. Moderat itu ya tidak, istilahnya tidak melawannya ya. Jadi kayak bekerja sama lah, santai, slow ya. Seperti pergerakan biasa lah. Dan kooperatif, masih bekerja sama dengan Belanda ya. Artinya tidak kemudian melawan secara radikal, melawan secara apa adanya gitu ya. Kemudian kita menuju ke organisasi yang muncul seperti apa. Contohnya yang pertama ada Budi Tomo, tanggal 20 Mei 1908. 20 Mei itulah yang kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yakni doktor ya, ini bukan doktor ya, Wahidin Sudirohusodo, kemudian dengan Sutomo mendirikan organisasi tersebut. Tujuannya adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang yang meliputi pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan, teknik, dan industri kebudayaan. Tidak ada di sini lebih kepada melawan penjajah, tidak ada, tapi lebih kepada untuk meningkatkan kualitas hidup SDM ya daripada rakyat kita sendiri. Kemudian next ada Sarekat Islam 1911, yakni Haji Samanhudi, merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomi. Nah, ini ada poin penting di situ, adalah di garis bawahi ekonominya. Ya, yang berdasarkan Islam. Nah, itu. Jadi awal-awal memang dasarnya Islam dan masih kooperatif ya. Tujuannya adalah memajukan perdagangan, kemudian kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi, kemudian memajukan kehidupan agama Islam, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan ya. Tapi ada tujuan yang tidak terlihat di sini sebetulnya ya. Pada masa itu kekuasaan ekonomi ya, oleh orang-orang Cina ya, padahal mereka adalah bisa dianggap pendatang ya, menguasai perekonomian, dan Islam kemudian di sini membuat gerakan dalam rangka untuk melawan itu, termasuk melawan Belanda juga ya, dengan hegemoni ekonominya. Oke, next. Ada yang
Berikutnya ada Muhammadiyah ya, 18 November 1912, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Asas perjuangannya lebih ke Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifatnya non politik ya dan kooperatif. Tujuannya memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, kemudian mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam ya. Dan Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah sampai sekarang masih konsisten untuk membangun pendidikan di Indonesia. Luar biasa, memang kita harus apresiasi ya. Kemudian untuk keberimbangan ada sebetulnya setelah Muhammadiyah ada Nahdlatul Ulama ya. Sama juga di bidang pendidikan dan pengajaran ya. Namun di slide ini tidak dibahas. Oke, enggak masalah. Next. Agak lama ya, ini lebih dari 10 menit, enggak masalah. Kemudian ada periode nasionalisme politik. Dalam periode ini gerakan nasionalisme bergerak dalam bidang politik. Nah, ini mulai nih, yang tadinya bidang yang lain non politik ini mulai muncul pergerakan bidang politik. Yang pertama ada Indische Parties. Ada pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dowas Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara ya. Ada program kerjanya adalah menyerapkan cita-cita nasional Indonesia, memberantas kesombongan sosial, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha untuk mendapatkan kesamaan hak dalam hal pengajaran, kegunaannya harus kepentingan ekonomi Hindia ya. Ini lebih yang pertama menyerap cita-cita nasional Indonesia yakni Indonesia merdeka. Next ada gerakan pemuda muncul dari anggota Budi Utomo ya. Karena Budi Utomo terlalu didominasi oleh kaum priai. Nah, pemuda ini adalah pemuda-pemuda ini. Awalnya dibentuk sebagai gerakan solidaritas yang bersifat informal, kemudian menjelma menjadi gerakan politik. Munculnya pertama kali adalah Trikoro Darmo oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo 1915. Ini fotonya, ilustrasinya saja ya. Next, ada gerakan pemuda. Apa tujuannya? Yakni yang pertama mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan sekolah tinggi. Ya, ini lebih ke generasi mudanya ya. Kalau tadi golongan priai. Apa itu golongan priai, Pak? Golongan priai itu golongan-golongan bangsawan ya yang di atas-atas gitu. Jadi kayak ada eksklusifnya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada menambah pengetahuan umum, kemudian membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Terakhir, ada gerakan perempuan diawali dengan buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini sangat familiar ya, banyak kita sering mendengar. Sebetulnya ada banyak sekali gerakan perempuan, tapi kenapa yang dipilih hanya satu dalam sejarah? Karena beliau dalam bukunya ini betul-betul telah membangkitkan pikiran, kemudian pikiran-pikiran para perempuan di Indonesia ya. Jadi diapresiasi karena seperti itu. Sebetulnya masih banyak ya, ada Dewi Sartika, ada gerakan-gerakan perempuan yang lainnya ya di seluruh Indonesia. Perjuangan Kartini agar supaya kesetaraan di masyarakat antara laki-laki dan perempuan kemudian dikenal dengan sebagai emansipasi ya. Ya. Ini juga yang kemudian menjadikan kalian para perempuan-perempuan bisa sekolah, bisa kuliah ya, sampai berkarir. Itu termasuk dari pengaruh emansipasi wanita yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini. Baik, mungkin itu saja. Next time kita akan menuju ke periode radikal. Radikal itu ya yang melawan ya. Kalau ini tadi masih kooperatif ya, masih bekerja sama lah, masih bisa diajak kerja sama lah. Oke, next time periode radikal. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.